Salam damai sejahtera, shalom bagi semua Bethlehemers yang terkasih. Semua sukacita malam hari ini, amin. Terima kasih tim pujian, terima kasih semua yang sudah melayani. Kita bersyukur, ya nggak terasa sudah minggu yang keberapa nih, sudah minggu keempat di bulan November. Dan kita masih melanjutkan tema bulan ini yaitu Restoring What is Broken. Ya, memulihkan yang hancur, memulihkan yang rusak. Dan saya sempat mengikuti secara online minggu lalu di di South. Saya suka masih kebolak-balik. Bukan orang Bogor aslinya gitu. Jadi di South ya, minggu lalu Pastor Ita bicara mengenai pemulihan kehidupan Simon Petrus. Bagaimana Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan memulihkan love, calling and purpose. Luar biasa. Nah, hari ini saya akan membawa kita semua untuk belajar tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan seorang Raja Daud. Ya. Dan dari kisah Daud ini saya mau kita semua mengerti dan memahami bahwa ternyata kalau Tuhan mau memulihkan umatnya, maka ada bagian Tuhan, tapi juga ada bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Dalam karya pemulihan Tuhan, itu ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Katakan kepada kanan kiri saudara, kalau Tuhan memulihkan, ada bagian Tuhan, ada bagian kamu. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan cuma kumur-kumur ya. Kalau sudah lihat pemulihan Tuhan, ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Mari kita pelajari, kita baca bersama-sama. Kita perjanjian lama 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat 1 sampai ke 6 saya akan bacakan buat kita semua. Tolong saudara mencoba untuk masuk ke dalam cerita ini dan menjadi bagian dari orang-orang yang ada dalam cerita ini. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dan dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam, perempuan di Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Perhatikan ayat 6 baik-baik. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menyoroti kehidupan Raja Daud pada satu episode kehidupannya. Ya, untuk kasih saudara gambaran besar, ini adalah masa di mana Daud itu lagi melarikan diri daripada Saul. Jadi dia belum jadi raja, dia sudah diurapi jadi raja, tapi dia belum dinobatkan menjadi raja. Dan dia lari karena Saul benci sama dia, dan ada satu kelompok prajurit yang ikut sama dia. Dan di satu titik mereka tinggal di sebuah kota yang namanya Ziklag. Ziklag ini kalau sudah lihat di peta ya, adalah daerah perbatasan antara tanah Israel dan Filistin. Jadi mereka ada di perbatasan. Dan kalau Bapak Ibu baca perikop sebelum dari perikop ini, diceritakan bahwa Daud dan tentaranya itu lagi pergi ke kota lain, menawarkan bantuan kepada Raja Filistin untuk bantuin mereka perang. Gitu ya. Karena kira-kira mereka ini tentara bayaran gitu. Dapat uangnya dari bantuin orang perang. Tapi singkat cerita, bantuan itu, tawaran itu tidak diterima oleh Raja Filistin karena kamu kan orang Israel, nanti malah kamu jadi mengkhianati kami. Karena kita tahu orang Filistin sama orang Israel kan kurang akur gitu ya. Tapi kemudian waktu mereka kembali ke Ziklag, mereka temukan bahwa kotanya sudah habis. Anak istri, para prajurit ini semuanya sudah ditawan. Dan kotanya dibakar habis.
Dan Alkitab berkata, semua orang nangis. Sudah bisa bayangkan ini prajurit tentara yang gagah perkasa. Mereka pulang menemukan bukan hanya harta bendanya hilang, tapi orang-orang yang mereka kasih sudah ditawan, sudah diculik oleh orang Amalek. Musuh Israel yang satu lagi, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan istri dan anak-anak Daud dan pasukannya juga diculik. Jadi bukan hanya pasukannya, tapi Daud sendiri adalah korban. Jadi belum selesai, Daud ini nangis gitu ya. Daud ini bersedih. Tiba-tiba semua entah kenapa semua prajurit bilang ini salahnya Daud. Padahal dia juga korban. Dan mereka hendak melempari Daud dengan batu, kata firman Tuhan. Saking mereka stres, saking mereka depresi, saking mereka marah dan sedih. Mereka menyalahkan pemimpinnya. Bayangkan kalau saudara ada di posisi Daud. Engkau juga korban. Tapi karena engkau seorang leader, maka orang juga marah sama saudara. Dan kita mengatakan tadi di ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit. Dia kayak terpojok. Dia nggak tahu harus bagaimana. Dan kadang seorang pemimpin juga nggak luput ya dari hal-hal seperti ini, saudara. Daud itu kalau boleh saya definisikan gitu ya, apa saja yang membuat dia terjepit. Yang pertama dia terjepit karena keluarganya juga ikutan jadi korban. Sementara dia dikhianati atau tidak dipercayai orang yang dekat. Dia nggak dapat dukungan, harusnya mereka kan saling support gitu ya. Kayaknya mungkin mereka nggak punya life group di sana. Jadi mereka bukan saling support, mereka malah saling menyalahkan. Ya, Daud dipenuhi dengan tekanan, dituntut untuk ngambil satu keputusan yang sulit. Mungkin saudara pernah ngalamin kayak gitu juga ya di dalam pekerjaan, di mana pilihannya A dan B ini nggak ada yang gampang. Ya, saya pernah dihadapkan di satu posisi di mana oleh karena efisiensi tempat kami bekerja, saya harus merumahkan seorang staf gitu. Itu sulit ya sebagai seorang hamba Tuhan, kita kan kepinginnya being merciful gitu. Tapi juga kita tahu keadaan organisasi sedang tidak baik-baik saja. Wah itu susah sudah. Menjadi orang yang harus menyampaikan kabar yang kurang baik kepada seorang karyawan gitu. Susah rasanya saudara. Tapi itu belum seberapa, saya ingat dalam kehidupan saya secara pribadi, yang paling saya ngerasa terjepit itu ketika, ya saudara mungkin tahu kisah tentang istri saya yang dipanggil Tuhan 4 tahun lalu. Pada waktu beliau ada di ventilator, lalu saya dipanggil dokter, saya kayak mau diadili, kan dokternya ada 7 orang. Ngumpulin saya termasuk seorang psikiater yang udah siap di samping saya kalau sampai saya pingsan gitu ya. Dan mereka bilang kami tim dokter gabungan, ada dokter kandungan, dokter bedah, dokter anestesi dan sebagainya lah. Udah gak tahu tuh judulnya, ada logi-loginya pokoknya belakangnya itu semua. Mereka bilang, Pak Tony, kalau chance ibu mau lebih besar selamat, Pak Tony harus putuskan, bayinya harus digugurkan. Karena istri saya waktu itu sedang dalam keadaan hamil. Hamil, COVID, kemudian sudah 4 minggu tidak sembuh-sembuh COVID, sudah masuk ventilator, sudah tidak sadar. Pak Tony punya waktu 6 jam untuk memutuskan apakah boleh digugurkan bayinya. Saudara, kata-kata almarhum istri saya waktu itu yang masih hidup, sebelum dia akhirnya masuk ventilator itu terngiang-ngiang, Pak, apapun yang terjadi, jangan gugurkan bayinya. Serba salah saudara. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya ingat peristiwa itu rasanya masih bisa kerasa gitu, kejepit. Mau begini salah, mau begitu salah. Minta nasihat orang, dengar nasihat orang tambah bingung. Hamba Tuhan bilang begini, ya dari sisi teologinya begini Pak Tony. Waduh, ya kejepit saudara. Ya. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Saya mau coba mengasih gambar sama saudara, itu kira-kira gambaran yang Daud alami waktu itu. Harus gimana saya ini? Saya nyelamatin diri saya sendiri dulu, saya nyelamatin keluarga saya sendiri dulu, atau saya harus nyelamatin rakyat saya? Di saat itu mereka udah hendak melempari dia dengan batu. Jadi dia gak punya waktu lama untuk mengambil keputusan. Tapi yang dahsyat saudara, ini gak semua orang bisa lakuin ini, dan kita percaya anugerah Tuhan yang bisa membuat kita melakukan ini. Ada satu kalimat di ayat 6, yang kalau saudara baca, pelajari dan perhatikan, ini menjadi turning point dari cerita ini. Karena dari ayat 1 sampai 5 itu kan negatif semua yang terjadi,
Begitu habis ayat 6, semua berubah berangsur-angsur positif. Sampai kalau saudara nanti baca di akhir kisahnya, mereka mendapatkan kembali apa yang hilang. Bahkan 2 kali lipat kata Alkitab. Istrinya kembali, mereka menang, ya, mereka bisa kemudian mengalahkan musuh dan mengambil kembali apa yang hilang. Tapi satu kalimat ini yang saya mau sharing sama saudara. Satu kalimat ini jugalah yang waktu itu menjadi kekuatan saya. Di ayat 6 ada kalimat ini saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau ajak kita untuk menggali makna dari kalimat ini, saudara. Dan saya percaya kita akan menemukan satu kebenaran yang luar biasa yang saya berharap sore ini bisa menjadi jawaban dari apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Mari kita bongkar satu persatu gitu ya. Bagian pertama saya mau bahas tentang kata ini. Atau istilah ini. Tetapi Daud. Kami situ dulu. Tetapi Daud. Saudara, teman-teman, anak muda yang masih ingat pelajaran bahasa Indonesia. Kata tetapi itu adalah sebuah kata sambung. Saya jadi guru bahasa Indonesia sebentar ya. Kata tetapi itulah sebuah kata sambung yang menunjukkan perlawanan dari kata atau kalimat di sebelum tapi dan sesudahnya. Setuju? Contoh, orang itu kaya tapi pelit. Kan gitu ya. Jadi bertolak belakang gitu ya. Ya. Jadi kata tetapi Daud ini penting saudara. Kenapa penting? Karena gini, Daud itu sebenarnya dia juga korban. Tetapi Daud, saya belajar dari the power of kata tetapi ini saudara. Daud kehilangan harta bendanya, tetapi Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud kehilangan istri dan anaknya juga, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud itu sangat terjepit, ya hampir mati dilempari batu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Ini bicara tentang respon. How do you respond the situation that comes to you? Bagaimana engkau meresponi situasi yang ada mendatangi engkau? Saudara, ada sebuah doa yang sangat terkenal yang ditulis di kurang lebih awal abad 19. Yang nulis seorang hamba Tuhan namanya Nisbur. Dia punya doa begini. Ini namanya Serenity Prayer. Mungkin udah pernah ada yang dengar ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Doanya begini. Ya Tuhan, berikanlah aku ketenangan hati untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Dan berikanlah aku keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Tetapi lebih dari itu, berikanlah aku hikmat untuk mampu membedakan mana yang aku bisa ubah dan mana yang aku tidak bisa ubah. Saudara, dari doa ini saya belajar begini. Kadang-kadang kita manusia, kita cenderung mencoba untuk mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Tapi kita lupa untuk mengubah apa yang sebenarnya kita bisa ubah. Maksudnya begini, situasi yang datang kepada saudara, kadang nggak bisa saudara ubah. It's not your choice. Saudara lagi nyetir di jalan tol, ada orang nyerempet saudara. You cannot change that. Kau nggak bisa ubah itu. Tapi apa yang bisa saudara ubah? The response. Responmu menghadapi situasi itu bisa engkau kendalikan. Jadi dari dua kata ini, tetapi Daud, saya belajar bahwa ternyata Daud ini apapun yang datang kepada dia, seberat apapun pergumulan, kesulitan, dia tetap berkata, tetapi aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Dia meresponi dengan kata tetapi itu, dia meresponi dengan hal yang sebaliknya. Ya. Sekali lagi pelajarannya adalah kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita bisa mengendalikan apa
yang terjadi di dalam kita. Respon kita dalam menghadapi apa yang terjadi di sekitar kita. Ibu-ibu, you cannot change your husband. Ibu-ibu gak bisa ubah suamimu. Bapak-bapak juga gak bisa ubah istrimu. Ya. Tapi engkau bisa mengubah responmu terhadap apa yang suami atau istrimu lakukan kepada engkau. Biarkan Tuhan mengubah apa yang hanya Dia yang bisa ubah. Dan biarkan kita mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, yaitu respon hati kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tetapi Daud, apa saudara? Menguatkan kepercayaannya. Dua kata ini berbicara dengan begitu kuat kepada saya. Kenapa saudara? Karena saya percaya begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Artinya yang bertanggung jawab menguatkan kepercayaan kita adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Dari muka saudara yang masih bingung. Yang bertanggung jawab untuk menguatkan kepercayaannya adalah Daud sendiri. Dan juga sama dengan kita. Yang bertanggung jawab to build. Ya, untuk strengthen our faith, menguatkan trust kita, itu kita, bukan Tuhan. Ya. Kita yang bertanggung jawab. Makanya tadi saya bilang di awal, untuk ada terjadi pemulihan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita apa? Menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita. Saya jadi ingat satu cerita di Kisah Rasul pasal 16. Ada dua orang hamba Tuhan, Paulus dan Silas. Mereka dipenjara, dipukulin babak belur karena mengabarkan Injil. Lalu mereka di penjara itu, Alkitab berkata, menjelang tengah malam, ya, the darkest moment, mereka memuji Tuhan. Mereka mengangkat tangan, mereka memuji Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan gempa bumi terjadi. Rantai mereka lepas, tapi mereka tidak lari. Dan akhirnya peristiwa itu membuat kepala penjara kemudian terbuka kepada Injil dan percaya kepada Yesus. Saking semangatnya jatuh airnya. Saudara, saya belajar di sini bahwa Paulus dan Silas secara aktif mereka menguatkan kepercayaan dengan cara apa? Dengan cara bernyanyi, dengan cara memuji Tuhan. Mereka punya pilihan lain loh. Mereka bisa bilang, Tuhan kok gini-gini amat sih Tuhan? Saya di penjara, saya kan bukan kriminal. Saya melakukan yang baik, kenapa malah saya diginiin? Ya kadang-kadang itu keluhan kita ya. Kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi? Tapi sebenarnya ada respon lain yang bisa kita pilih. Yaitu menguatkan kepercayaan kita. Yaitu mengangkat tangan kita dan memuji Tuhan. Tugas kita, bagian kita dalam pemulihannya Tuhan adalah kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di Bethlehem Central saya khotbah tentang finding your way back to God. Menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Dan saya ceritakan sebuah ilustrasi mengenai anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Pemulihan bisa terjadi karena si anak bilang begini, aku menyadari keadaanku. Dan aku mau jalan kepada Bapa. Cukup itu aja. Niat, jalan. Bapaknya sambut dia. Paham saudara ya? Jadi saudara punya tugas untuk menguatkan kepercayaan. Dan yang kedua saya percaya kata menguatkan kepercayaan ini bicara tentang fighting spirit. Ya. Kita nggak mau stay di keadaan itu. Kita bilang gini sama Tuhan, aku nggak mau kayak gini terus. Aku mau kuatkan kepercayaanku. Ada perlawanan saudara. Ya, seringkali ada beberapa anak muda ya. Ataupun orang tua, mereka datang saya minta konseling. Saya bilang, Pak, Bu, brother, sister, don't give up, ayo, lawan perasaan itu. Jangan bilang, aduh ya udah, aku udah begini, aku nyerah aja. Lawan, saudara. Kalau bicara tentang tidak menyerah dan perlawanan, saya sekarang udah gak suka nonton bola. Dulu saya suka nonton bola. Tapi pertandingan ini gak pernah saya lupakan. Final Liga Champion 1999. Antara Manchester United dan Bayern Munchen. Yang umurnya senior, masih ingat, itu saya waktu itu masih SMA, saya nonton. Bayangin, menit 90, Bayern Munchen udah menang 1-0, piala udah di tangan. Wah semua pendukung Manchester udah keluar dari stadion.
Tiba-tiba Alex Ferguson gantiin 2 pemain. Masuklah Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. Yang sekarang jadi pelatih tuh. Menit 90 itu ada injury time namanya kalau dalam bola. Jadi karena pernah ada pelanggaran segala macam, tambah 3 menit. Bayangin saudara, jadi 2-1 Manchester menang. Semua orang nganga sudah. Itu namanya fighting. Sudah. Itu namanya bertarung sampai titik darah penghabisan. Dulu saya pernah punya satu ikatan dengan sebuah dosa dan kecanduan yang susah banget saya lepaskan. Susah banget, berulang kali jatuh, bangun. Tapi saya doa gini sama Tuhan, Tuhan ini berat banget, saya nggak tahu harus gimana. Tapi Tuhan saya pastikan, I will die trying. Kalaupun saya mati, saya belum lepas, nggak apa-apa. Tapi saya mau berjuang, saya nggak akan nyerah. Kalaupun saya mati karena saya nyoba. Untuk itu semangat yang Daud punya. Saudara. Jangan mati dalam keadaan nyerah. Mati dalam keadaan fight. Mati dalam keadaan mencoba. Itulah arti dari menguatkan kepercayaan. Ada tanggung jawab dan ada perlawanan. Ya, makanya begini, ketika kita terpojok, kita punya pilihan. Menyerah atau berserah. Menyerah berarti kalah. Berserah berarti secara aktif memaksa diri menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan menyerah. Bilang sama kalian saudara, jangan menyerah. Ya. If you die trying. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan lepaskan saya. Ya, Tuhan pulihkan saya. Tapi kita harus punya fighting. Orang Kristen harus punya fighting spirit. Untuk Tuhan ya saudara ya. Untuk Tuhan harus punya fighting spirit. Harus punya perlawanan. Jangan mau diintimidasi iblis dan bilang, oh ya udah inilah keadaan saya terima. No. Maju terus. Kuatkan kepercayaan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa saudara? Kepada Tuhan Allahnya. Nanti kalau saudara ada waktu baca ayat 8, sekarang kita coba baca sampai ayat 6. Setelah kalimat tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dia panggil seorang imam, dan kemudian dia ambil satu namanya baju efod, ya baju imam, sebagai lambang dari kehadiran Tuhan. Lalu dia berdoa, Tuhan saya harus gimana kira-kira gitu. Dia berdoa kepada Tuhan, apakah saya harus kejar musuh? Apakah saya harus duduk di sini menunggu atau bagaimana? Lalu Tuhan berbicara langsung kepada Daud, kejar. Akhirnya Daud taat, dia kejar musuh. Singkat cerita, musuhnya dapat dan akhirnya bukan cuma apa yang mereka hilang itu kembali, tapi yang punya musuh diambil juga. Jadi itulah pemulihan versi Alkitab, saudara. Ya, 2 minggu lalu Pastor Dominikio bilang, pemulihan versi Alkitab itu bukan dikembalikan ke keadaan yang normal, kayak pemulihan mobil, gitu ya, mobil tua direstorasi, ya jadi seperti awalnya. Enggak, pemulihannya Tuhan itu jadi seperti awalnya, tapi lebih baik lagi. Nah itu yang Daud alami, saudara. Ya. Nah tapi kenapa itu bisa terjadi adalah karena Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dia tidak lagi mengandalkan strategi perangnya, dia nggak mengandalkan pengalamannya dia, karena dia bisa aja mengandalkan pengalamannya. So bayangkan waktu dia tanya sama Tuhan, kejar. Artinya begini, dia harus memobilisasi pasukan yang kurang lebih 600 orang yang lagi sedih ini untuk ngejar, kan gak gampang ya. Kalau dia mengandalkan pengalaman, dia kejar dengan beberapa orang aja mungkin. Atau dia mungkin punya cara yang lain, tapi enggak. Tuhan bilang kejar. Dia mobilisasi dalam keadaan yang terjepit itu, yang susah yang dia cari, yang dia jalankan. Karena Tuhan suruh dia begitu. Artinya dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia gak mengandalkan lagi strategi perang. Dia gak mengandalkan lagi pengalaman, dia gak mengandalkan lagi jumlah pasukan. Dan ini yang saya belajar, saudara. Sebagai hamba Tuhan, let me talk for a while for the pastors dan leaders ya. Buat hamba-hamba Tuhan, saya mau ngomong sebentar. Begini saudara, visi Tuhan itu juga harus dikerjakan dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang kita semangat, doa minta visi, Tuhan kasih visi, kita jalan sendiri. Kita nggak nanya lagi, ini mau diapain Tuhan? Gitu ya. Ya. Seorang mentor pernah ngajar saya, kalau kamu dapat calling dari Tuhan, katakanlah kamu dinubuatkan sama Tuhan ya. Zaman saya masih muda tuh banyak pendeta-pendeta yang bernubuat, nabi-nabi dari luar negeri datang gitu ya, tumpangan tangan, kamu akan jadi begini. Kita tangkap, amin, gak salah.
Tapi jangan udah terus, oke, gue bakal jadi pengkhotbah hebat. Udah terus dia main tabrak lari aja begitu. Enggak. Tanya juga sama Tuhan, Tuhan, gimana saya kesananya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ya. Itu penting. Ya. Bukan cuma visinya, tapi strateginya juga mesti minta tuntunan Tuhan. Sama kayak kita kalau lagi ngadepin masalah, saudara. Lagi ngadepin tekanan. Ya. Kepada siapa kita fokus? Saudara yang berbisnis, mungkin saudara punya pengalaman. Mungkin saudara punya modal untuk memulai kembali, tapi stop dulu. Tanya Tuhan dulu, Tuhan, apa maunya Tuhan? Letak kekuatannya Daud itu adalah kepercayaan dia kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kemarin saya baru dengar khotbah dari satu teman saya, bagus sekali saudara. Dia bikin satu penelitian bahwa sebenarnya Daud itu, kalau di total seluruh kisah hidupnya, banyakkan dosanya sama baiknya saudara. Bahkan satu kejahatannya itu pun udah lebih jahat daripada kebaikannya yang lain. Tapi kenapa Daud ini jadi orang yang Tuhan, Alkitab bilang, after God's own heart. Berkenan di hati Tuhan. Salah satu kuncinya ini. Karena dia selalu punya hati yang terbuka untuk ditegur sama Tuhan. Kalau aku salah, Tuhan apa yang harus aku perbaiki? Kalau dia nggak tahu, dia tanya sama Tuhan. Ini salah satu kelebihannya Daud yang kita harus belajar. Makanya saya simpulkan begini saudara. Fokus menentukan hasil akhir. Kalau saudara fokus kepada masalah, berakhir dengan kekalahan. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, maka berakhir dengan kemenangan. Fokus itu penting. Kepada siapa saudara memandang itu sangat penting. Katakan kepada kanan kiri saudara, fokus itu penting. Ya, kalau saudara fokusnya bukan hanya sama masalah, kalau saudara fokus sama kekuatanmu sendiri, saudara fokus sama kelebihanmu, strategimu, pengalamanmu, belum tentu akan menang. Yang menjamin kemenangan adalah karena kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara. Saudara masih ingat gak, kenapa orang Israel itu bisa sampai 40 tahun di padang gurun? Alkitab mengatakan dalam Ulangan pasal 8, memang seizin Tuhan mereka lewat padang gurun itu seizin Tuhan. Tapi rencana Tuhan gak nyampe 40 tahun juga sih. Gitu. Sudah yang bikin lama tuh apa? Ada satu peristiwa. Mereka udah nyampe di pinggir tanah perjanjian. Wih udah dekat banget saudara ya. Ini padang gurun, ini perbatasan, ini tanah perjanjian. Udah dekat banget tinggal lompat. Lalu Tuhan memerintahkan Musa ambil 12 orang pengintai. Kalau bahasa Inggrisnya explorer. Maksudnya begini, tugas mereka adalah memastikan tanah itu apakah sesuai dengan janji Tuhan. Jadi pastikan 12 orang, satu suku, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Nyamar gitu ya, mereka lihat semuanya. Lalu pulang, 12 orang ini pakai mata yang sama, tapi laporannya berbeda. Gitu ya. Yang 10 bilangnya begini, positifnya dulu. Tanah ini memang bagus semuanya. Tapi, nah ini tapinya salah nih. Tapi orangnya gede-gede. Kami seperti belalang. Ini udah gak make sense sebenarnya. Gak mungkin segede-gedenya orang gitu ya. Masa musuhnya jadi kayak belalang. Ya. Jadi kita gak bisa. Yang dua, Yosua dan Kaleb bilang, no. Kita bisa mengalahkan mereka. Nah, bedanya apa? Bedanya di fokus. Fokusnya yang 10 itu, mereka lihat raksasa, mereka bandingkan sama diri mereka sendiri. Kalahlah sebelum bertanding. Tapi Joshua dan Kaleb, mereka lihat musuh yang sama, mereka bandingkan sama Tuhan. Tuhan yang lebih besar, mereka pasti kalah. Fokus menentukan hasil akhir. Sehingga cerita, rakyat lebih dengar yang 10. Akhirnya Tuhan hukum mereka karena ketidakpercayaan mereka. Mereka muter balik lagi, saudara. Muter balik lagi sama kalau saya nggak tahu nyetir di jalan Bogor. Kalau salah jalan, satu arah, puter lagi, saudara. Puter ya, kalau udah lewat hotel lewat Onan, mau ke gereja, balik lagi. Muter lagi, saudara. Ya. Kenapa? Karena fokusnya salah. Fokusnya bukan Tuhan. Fokusnya raksasanya. Dibandingkan sama mereka. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itulah yang kemudian menjadi awal dari sebuah pemulihan besar dalam kehidupannya.
Dan kisah ini kemudian yang mengantarkan, kalau sudah baca selanjutnya, ini pasal terakhir dari 1 Samuel. Begitu masuk 2 Samuel, mulai Tuhan angkat Daud jadi raja. Kalau menurut interpretasi saya, inilah ujian terbesar Daud sebagai seorang leader sebelum dia akhirnya menjadi seorang raja. Ya. Ketika dia terjepit, harus ngambil keputusan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Saja kita merenungkan sebentar firman Tuhan ini. Apakah saudara sedang ada di posisi terjepit? Apakah saudara sedang ada di posisi di mana you don't know what to do anymore? Tuhan, ini terlalu berat, ini terlalu sulit. Kiri salah, kanan salah. Saya nggak tahu harus bagaimana Tuhan. Apakah kau sedang ngerasa seperti hidupmu ada di rock bottom? Mari belajar dari Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa respon kita ketika kita terjepit? Masihkah kita punya fighting spirit itu? Siapa yang kita mau andalkan? Siapa yang kita mau andalkan? Saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Roh Kudus, malam hari ini hati kami terbuka. Kami mau jadi orang-orang yang kau temukan, memiliki kepercayaan itu dalam hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara lewat firman sore hari ini dan kau merasa, Tuhan firman ini buat aku dan aku mau responi. Aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Engkau. Bolehkah sudah angkat tangan di hadapan Tuhan? Saya mau berdoa buat saudara. Yes. Bapak, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu gak tahu apa yang sedang jemaat-Mu hadapi hari ini Tuhan. Mungkin mereka rasa terjepit. Mungkin ada yang hilang, ada yang terambil dari mereka. Mungkin ada kesehatan yang terambil, ada masalah keuangan. Dan kami ada di satu titik di mana kami gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi sore hari kami dengar firman Tuhan. Dan kami diajar untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami diajar untuk punya respon yang benar. Maka sore hari kami angkat tangan kami. Kok jamah jemaat-Mu yang mengangkat tangan mereka sebagai tanda. Mereka tidak mampu, mereka mengandalkan Tuhan. Kepada Engkau saja Tuhan kami fokus. Engkau yang kami andalkan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah. Buat setiap kami juga mungkin gak mengangkat tangan. Tapi kami percaya hadirat-Mu, pemulihan-Mu ada buat kami. Ini yang kami percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak menerima sesuatu dari Engkau sore hari ini. Oleh karena kami kuatkan kepercayaan kami. Mulai malam hari ini juga kami percaya Tuhan mulai bekerja. Nantikan saudara, nantikan sesuatu yang dahsyat terjadi. Nantikan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara. Seperti Daud, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan pulihkan keuanganmu. Tuhan pulihkan bisnismu. Tuhan pulihkan keluargamu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Kalau kami dipulihkan, kami percaya kami juga akan jadi saksi Tuhan. Kami juga akan menjadi agen-agen perubahan yang membawa pemulihan. Kami akan saksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau betapa Engkau Tuhan yang dahsyat.
Betapa Engkau Tuhan yang ajaib. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang percaya, terima pemulihan dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.